Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari modul 5, yaitu keterampilan dasar mengajar. Nah, itu ada keterampilan membuka, keterampilan menutup, dan juga keterampilan menjelaskan. Teman-teman bisa melihat materi saya lewat modul 5. Nah, topik pembahasan kita kali ini itu ada 3 topik, yaitu yang pertama keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua keterampilan menutup pembelajaran, dan yang ketiga itu kita bahas tentang keterampilan menjelaskan pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran yang pertama kita bahas latar belakangnya. Jadi pembelajaran itu adalah suatu proses yang ditata dan diatur menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara teratur, logis, dan sistematis dari mulai kegiatan membuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan dasar pada dasarnya itu adalah merupakan bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Topik pertama, jenis keterampilan dasar mengajar yang akan kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran kali ini yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Nah, kegiatan membuka pada dasarnya adalah kegiatan mengawali pembelajaran untuk menambahkan aktivitas atau proses pembelajaran berikutnya, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Nah, hakikat yang kedua itu ada hakikat membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran atau disebut juga dengan self induction adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran, seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Demikian halnya dalam pembelajaran, kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Nah, pembukaan pembelajaran yang baik tidak cukup hanya dengan mengaji kehadiran siswa, lalu menyampaikan informasi pembelajaran yang akan dipelajari pada saat itu, akan tetapi melalui pembukaan sudah masuk pada prakondisi pembelajaran, yaitu untuk memberikan gambaran umum tujuan yang harus dicapai, materi yang akan dipelajari pada saat itu, maupun proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang pertama itu ada pengertian membuka pembelajaran. Menurut Soli Abimanyu, membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Itu pendapat dari Soli Abimanyu pada tahun 1994. Nah, dari pengertian yang sudah dikemukakan oleh Soli Abimanyu, ada 2 hal penting yang perlu dicermati dari kegiatan membuka pembelajaran, yaitu yang pertama menciptakan suasana siap mental, yaitu kondisi psikologis siswa agar sejak awal pembelajaran sudah terbangun kondisi psikologis yang siap untuk belajar. Yang kedua itu menimbulkan perhatian siswa, yaitu proses untuk mencurahkan segala perhatian dan pikiran pada pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sejalan dengan pengertian tersebut di atas, Wina Sanjaya mengungkapkan bahwa membuka pembelajaran atau self induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang akan disajikan, sehingga ini akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Pendapat ini disampaikan oleh Wina Sanjaya pada tahun 2000. Nah, pengertian membuka pembelajaran yang dikemukakan tadi itu ada unsur-unsur yang hampir sama yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu ada menciptakan prakondisi belajar dengan terlebih dahulu agar mempersiapkan mental siswa atau kondisi psikologis agar tersudah pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ada juga menumbuhkan perhatian, yaitu proses memusatkan perhatian, pikiran, emosi, bahkan sosial untuk terlibat secara aktif pada pembelajaran
atau kompetensi yang akan dicapai akan menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, secara teknis, kegiatan membuka pembelajaran tidak hanya dilakukan pada awal dari satu unit kegiatan pembelajaran saja. Hal ini perlu dipahami bahwa walaupun pembukaan pembelajaran diartikan sebagai suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan guru untuk memulai pembelajaran dalam penerapannya, itu tidak hanya dilakukan satu kali ketika mengawali pembelajaran saja, akan tetapi membuka pembelajaran itu dapat dilakukan pada setiap penggal indikator atau kegiatan inti selama pembelajaran berlangsung. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat membuka pembelajaran. Nah, dalam kegiatan membuka pembelajaran, bentuk apapun dari persepsi yang dilakukan oleh guru harus mengarah pada pencapaian tujuan dari membuka pembelajaran itu sendiri, yaitu yang pertama itu menciptakan kesiapan mental, yaitu pembentukan kondisi psikologis siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu membangkitkan perhatian dan motivasi, yaitu keinginan untuk memusatkan seluruh perhatian emosi siswa agar tercurah pada pembelajaran yang akan dilakukan. Yang berikut memberikan gambaran yang jelas tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang berikut memberikan gambaran yang jelas batas-batas tugas atau keinginan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut memberikan gambaran yang jelas pengalaman atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Yang berikut itu menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga proses dan hasil pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada komponen-komponen dalam membuka pembelajaran. Nah, komponen itu sesuai dengan pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu sebagai pra pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Maka untuk mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu menarik perhatian siswa, di mana upaya untuk mengkondisikan perhatian siswa agar tertuju kepada pembelajaran antara lain dapat dilakukan dengan cara gaya mengajar guru, menggunakan multi metode, media, dan sumber pembelajaran. Yang berikut itu pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. Yang berikut itu adanya tempat belajar. Nah, yang kedua itu ada menumbuhkan motivasi belajar siswa, di mana guru harus berusaha membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga siswa dapat berbuat, bekerja, dan melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, antara lain dengan cara yang pertama kehangatan dan antusias, yang kedua itu harus menimbulkan rasa ingin tahu, yang ketiga membuat ide yang bertentangan, dan yang keempat itu ada perbedaan individual. Yang ketiga itu ada membuat acuan, di mana acuan dalam pembelajaran adalah gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, itu untuk memberikan acuan pada kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mengemukakan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua itu menginformasikan tahap-tahap kegiatan yang harus dilalui siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari yang biasa disebut dengan pertanyaan pemantik. Yang keempat itu mengingatkan siswa terhadap pokok-pokok atau substansi materi yang akan dipelajari. Yang keempat itu membuat kaitan, di mana kompetensi adalah kemampuan dalam pengetahuan, sikap atau nilai, keterampilan dan kebiasaan yang direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, membuat kaitan pada saat memulai pembelajaran itu tidak hanya mengaitkan antara tujuan atau materi yang akan dipelajarinya dengan materi sebelumnya yang telah dikuasai oleh siswa. Nah, dari dua substansi atau yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran, yaitu menciptakan pra pembelajaran untuk mempersiapkan kondisi
terdorong untuk belajar dan juga mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan dengan kebutuhan siswa. Strategi yang ketiga itu memberikan acuan atau rambu-rambu dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lalu menjelaskan juga lapa-lapa atau tahapan pembelajaran sehingga siswa itu memahami apa yang harus dikerjakan. Lalu menjelaskan target atau kemampuan yang harus dicapai atau dimiliki oleh siswa. Yang keempat itu prinsip penerapan setiap unsur dalam kegiatan. Yang pertama ada membuka pembelajaran, di mana kebermaknaan setiap kegiatan membuka pembelajaran seperti menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan, gaya mengajar, penggunaan metode dan media pembelajaran semuanya harus memenuhi unsur kebermaknaan. Yang kedua itu ada logis dan berkesinambungan, di mana penerapan setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran harus direncanakan dengan perencanaan yang matang, maka penggunaan unsur-unsur membuka pembelajaran tidak terkesan seperti dibuat-buat atau dipaksakan. Kita masuk dalam pembahasan topik yang kedua, yaitu keterampilan membentuk pembelajaran. Yang pertama itu adalah belakang, di mana penutupan pembelajaran adalah upaya mengakhiri dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam setiap unit pembelajaran. Penutupan pembelajaran berarti sebagai tanda telah berakhirnya proses pembelajaran, dan dari penutupan pembelajaran ini sekaligus akan diketahui gambaran hasil yang telah dicapai dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada umumnya, menutup pembelajaran atau closure diartikan sebagai suatu kegiatan mengakhiri pembelajaran. Nah, kegiatan menutup pembelajaran itu dimaknai secara lebih luas, yaitu selain sebagai bentuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, juga dengan kegiatan menutup pembelajaran dimaksudkan sebagai salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna memberi pemahaman yang menyeluruh kepada siswa mengenai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Yang kedua ada hakikat menutup pembelajaran atau closure. Nah, yang pertama ada pengertian menutup pembelajaran. Menurut Soli Abimanyu, yang dimaksudkan dengan menutup pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Maka menutup pembelajaran merupakan kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru setelah siswa melakukan proses interaksi dengan lingkungan pembelajaran. Di mana menutup pembelajaran itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Ini dikatakan oleh pendapat dari Dina Senjaya pada tahun 2000. Nah, teman-teman, ada dua unsur penting dari pengertian menutup pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama itu kegiatan mengakhiri pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang menandakan telah selesainya kegiatan pembelajaran dari satu unit pembelajaran tertentu atau program tertentu. Yang kedua itu memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai terkait dengan pernyataan poin di awal bahwa dari kegiatan mengakhiri pembelajaran itu harus mendapatkan informasi tentang hasil yang telah dicapai atau diperoleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dari dua hal atau dua unsur yang tadi, bahwa kegiatan menutup pembelajaran itu merupakan suatu proses, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran, dan dari kegiatan mengakhirinya itu pihak yang berkepentingan terutama guru dan siswa dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang dicapai. Kegiatan menutup pembelajaran bisa dilakukan penutupan pembelajaran pada setiap penggalan materi atau indikator pembelajaran. Dan akhirnya dalam kondisi seperti ini bisa juga sebagai tanda jeda dari satu indikator sebelum memasuki pembelajaran pada indikator atau materi berikutnya. Nah, dari pengertian tadi, maka kegiatan mengakhiri atau menutup pembelajaran bisa dilakukan seperti halnya pada kegiatan membuka pembelajaran yang tadi. Misalnya, jika dalam satu kegiatan pembelajaran
pembelajaran, maka setelah dianggap cukup dikuasai sang indikator, kemudian ditutup, lalu dilanjutkan lagi dengan kegiatan pembelajaran untuk indikator kedua, lalu ditutup dan dibuka lagi untuk pembelajaran indikator ketiga, dan setelah dianggap selesai dikuasai semuanya, baru ditutup untuk seluruh kegiatan pembelajaran dari satu unit pembelajaran tersebut. Bagian B itu ada tujuan dan manfaat menuntut pembelajaran. Kegiatan menuntut pembelajaran sebagai upaya mengakhiri pembelajaran harus diorientasikan pada upaya guru untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa dari kegiatan menuntut pembelajaran. Idealnya dapat diketahui tingkat pencapaian siswa sekaligus gambaran tingkat pencapaian guru dari pembelajaran yang dilakukan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk tercapainya sasaran dari kegiatan menuntut pembelajaran antara lain yang pertama itu harus merangkum kembali atau menugaskan siswa membuat ringkasan. Yang kedua itu mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, kegiatan menuntut pembelajaran antara lain bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua itu memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pengalaman yang telah dilakukan. Yang berikut ada untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru, dan juga bertujuan untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa. Bagian yang ketiga itu adalah komponen unsur menuntut pembelajaran. Sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kegiatan menuntut pembelajaran, maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menuntut pembelajaran dengan beberapa cara, yaitu yang pertama itu meninjau kembali atau mereview. Dengan meninjau kembali pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan kilas balik terhadap penguasaan siswa dari pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Yang kedua itu menilai atau evaluasi, di mana kegiatan menuntut pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi atau penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah dipelajari, yang biasa disebut dengan post-test. Yang ketiga itu mengorganisasikan kegiatan, di mana mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membantu pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajari oleh siswa. Lalu yang keempat itu menyimpulkan. Kesimpulan adalah merumuskan pokok-pokok pikiran atau ide-ide yang mendasar sebagai kristalisasi terhadap sesuatu yang dibahas. Yang kelima itu mengadakan konsolidasi atau mengkonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal pokok agar informasi yang telah diterima dapat membangkitkan minat untuk mempelajari materi lebih lanjut. Yang keenam itu tindak lanjut, di mana kegiatan tindak lanjut yaitu upaya menindaklanjuti terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut antara lain untuk lebih menetapkan pemahaman siswa baik berkenaan dengan konsep yang telah dipelajari maupun dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan masalah kritis. Bagian yang keempat, prinsip kegiatan menuntut pembelajaran, di mana prinsipnya jenis kegiatan apapun yang dipilih untuk diterapkan dalam kegiatan menuntut pembelajaran itu harus diorientasikan pada tujuan dari menuntut pembelajaran itu sendiri, yakni mengantarkan siswa dapat memahami secara utuh tentang materi yang akan dipelajari serta dapat mengetahui tingkat capaian hasil belajarnya. Dalam memilih dan menerapkan setiap jenis kegiatan untuk menuntut pembelajaran harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama kebermaknaan, yaitu jenis-jenis kegiatan yang digunakan harus memiliki nilai atau makna terutama bagi siswa. Yang kedua itu ada berkesinambungan, yaitu pemilihan yang tepat terhadap setiap jenis kegiatan yang digunakan untuk menuntut pembelajaran harus terus-menerus dilakukan sehingga pembelajaran selamanya selalu terkontrol dan selalu dapat memperoleh hasil yang efektif.
verbal atau lisan. Melalui komunikasi verbal, materi pembelajaran dijelaskan secara lisan kepada siswa. Setiap kegiatan pembelajaran itu tidak terlepas dari aspek menjelaskan, yaitu membuat sesuatu menjadi jelas dan terlihat. Menjelaskan merupakan suatu keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh calon dan para guru. Hal ini mengingat inti dari pekerjaan guru adalah berkomunikasi dengan siswa. Yang kedua itu ada hakikat keterampilan menjelaskan, di mana yang pertama ada pengertian keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas. Menurut Raffles Kosasih 1945, menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam bentukannya yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Lebih lanjut, ia mengatakan penjelasan adalah penyajian informasi lisan yang terorganisasikan secara sistematis yang bertujuan menunjukkan hubungan sebab akibat atau antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Melalui pemaparan pengertian menjelaskan, ada beberapa inti pesan dari menjelaskan, yaitu membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan cara mengorganisasikan isi pelajaran, menunjukkan hubungan, ada pula sebab akibat, lalu antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Bagian B itu tujuan keterampilan menjelaskan. Jadi salah satu indikator pembelajaran yang berkualitas yaitu adanya kemampuan untuk melakukan transfer. Adapun yang dimaksud dengan transfer dalam belajar yaitu apabila siswa mampu menerapkan konsep-konsep yang telah dikuasainya dalam bentuk kegiatan lain yang terkait pada situasi lain atau dalam kehidupannya sehari-hari. Hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul melalui terhadap acara proses pembelajaran itu dapat diminimalisir dengan demikian akan sangat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembelajaran yang dilakukan, lalu memproyeksikan sistem pemahaman, lalu memfasilitasi siswa untuk memanfaatkan sumber belajar dan juga memecahkan kekurangan sumber belajar yang dimiliki. Unsur-unsur keterampilan dijelaskan itu ada merencanakan pesan atau materi, lalu yang kedua merencanakan saluran atau alat media, lalu yang ketiga menganalisis karakteristik siswa. Keterampilan melaksanakan penjelasan dan prinsip keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama keterkaitan dengan tujuan, yang kedua relevan, dan yang ketiga kebermaknaan, yang keempat dinamis. Oke.